di 3 provinsi di Indonesia. Oke, selamat pagi, semoga kita senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan rezekinya berkah berlimpah. Jadi, hari ini izinkan saya untuk sharing terkait dengan, branding. Bagaimana cara membangun branding untuk, produk double track, seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk, tim SMA DT yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing di kesempatan hari ini, dan semoga nanti, yang kami sharing-kan bisa bermanfaat untuk, Anda semua, kemudian menjadi wawasan dan menambah khazanah ilmu serta pengalaman dan wawasan untuk ke depannya. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, boleh siapkan catatannya, siapkan fokusnya, apapun kondisinya sekarang, dimanapun teman-teman berada, sekarang kita fokus dulu dalam jangka waktu kurang lebih 2 jam ke depan untuk kita belajar bersama di pagi hari ini. Walaupun weekend tetap semangat gitu ya, semoga tetap semangat, tetap sehat, walafiat semuanya. Oke, tema yang diamanahkan kepada kami adalah terkait dengan membangun branding produk double track. Jadi nanti kita akan berbicara tentang branding, tentang desain, tentang konten marketing, dan berbagai macam terkait dengan branding produk, seperti itu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetyo Adi, boleh dipanggil Pras atau Adi. Saat ini domisilinya di Malang, Jawa Timur, dan sehari-harinya sebagai CEO dan founder dari Kawakibi Digital Branding. Jadi Kawakibi Digital Branding ini adalah sebuah, perusahaan konsultan atau agensi di bidang desain dan branding, seperti itu. Nah, selain itu juga aktif di Indonesia Brand Activist Network atau IBAN, dan terakhir, adalah fasilitator digital dari UKM Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Nah, nanti, setelah acara kita bisa silaturahim, bisa terus silaturahim melalui nomor WA saya yang bisa Anda catat, bisa Anda hubungi, kita komunikasi melalui WA di nomor tersebut. Bisa juga dengan @Instagram saya di @prastyo_adi, ADII, double I, atau di kawakibi_brand. Nanti boleh bagi teman-teman yang punya Instagram, kemudian, follow Instagram saya, kemudian nanti acara ini, event hari ini boleh di Instastory, dan nanti insya Allah saya repost di Instagram story saya. Jadi kita berbagi exposure, kita berbagi, info kepada yang lain bahwa ada acara ini dan kita belajar bersama di workshop SMA Double Track hari ini, seperti itu. Nah ini, nanti boleh di-follow, saat ini followers-nya baru 3.360 kalau nggak salah, update pagi tadi gitu. Jadi nanti kalau, Anda, follow nanti bertambah gitu ya, followers-nya sekaligus kita nanti bertukar info, bertukar, wawasan, bertukar, berita terkait dengan acara kita hari ini agar lebih viral gitu ya. Jadi saling repost di Instagram story, seperti itu. Oke. Sampai saat ini Kawakibi sudah berdiri sekitar 6 tahun dan alhamdulillah kita sudah diberi amanah 300 klien di 60 kota di Indonesia. Jadi mulai dari sisi barat itu di Medan, sisi timur itu ada di Jayapura, seperti itu. Jadi alhamdulillah ada 300 klien di 60 kota di Indonesia. Nah, beberapa klien kami mulai dari usaha kecil, menengah, kemudian termasuk sekolah, termasuk kampus, termasuk juga pemerintah daerah dan berbagai macam yang lain. Kemudian alhamdulillah beberapa tahun terakhir kami juga dipercaya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk, sharing berbagi pengalaman di beberapa kota Indonesia, mulai dari Pacitan, Pamekasan, Pekanbaru, Balikpapan, Jayapura, kemarin terakhir di Tegal dan Probolinggo, seperti itu. Jadi, alhamdulillah, dipercaya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangun ekonomi kreatif di beberapa kota di Indonesia. Termasuk juga kita kerjasama dengan, waktu itu di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan alhamdulillah kalau ke Lampung saya sudah beberapa kali, termasuk dari event-nya Kemenparekraf juga, waktu itu ke Bandar Lampung, ke Natar, dan beberapa lokasi sekitarnya. Kalau di Kalimantan Timur, masih di Balikpapan saja. Kemudian kalau di Jawa Timur udah
dari ujung ke ujung alhamdulillah sudah pernah berkeliling bersilaturahim dan berbagi ilmu dengan banyak pihak di Jawa Timur seperti itu. Nah, saat ini Kawakibi berfokus untuk membantu jutaan UKM dan brand lokal agar semakin percaya diri dan berdaya secara ekonomi. Teman-teman di sini, di beberapa kota, kabupaten, provinsi, nanti ketika sudah lulus atau saat ini sudah berkegiatan, berbisnis, berjualan, itu kita sebut sebagai brand lokal. Dan dari manapun asal kita, dimanapun kita berada, Kawakibi ingin share bahwa kita harus tetap semangat, tetap harus percaya diri ya. Percaya diri apapun latar belakang kita, dari mana kita berasal, dan ketika sudah ada percaya diri itu, maka insya Allah kita akan semakin berdaya secara ekonomi. Jadi kita mampu menghasilkan uang sendiri, kita lebih mandiri, kita bisa membantu orang-orang kesayangan kita, keluarga kita, orang-orang sekeliling kita. Ketika syaratnya adalah percaya diri dan berdaya secara ekonomi. Itu adalah misi besar kami, itu adalah impian besar dari Kawakibi. Oke, kemudian kita masuk ke materi teman-teman semua. Jadi saat ini kalau teman-teman, punya produk gitu ya, coba lihat di sekitar kita, di sekeliling kita semua. Jadi setiap hari itu muncul ribuan produk baru, sehingga persaingan semakin ketat untuk merebut hati customer. Jadi teman-teman mungkin ada yang berbisnis fashion, kria, makanan gitu ya. Nah, misalnya produknya keripik gitu, keripik singkong, keripik paru, keripik usus, keripik, pisang misalnya. Nah, coba amati di sekitar teman-teman ini, pasti banyak produk sejenis yang sama gitu. Jadi produknya sama, rasanya mirip-mirip, bahkan setiap hari itu muncul puluhan, ratusan, ribuan produk baru di sekitar kita, yang produknya mirip-mirip gitu. Nah, tantangannya sekarang di era 4.0 atau era digital adalah bagaimana cara kita untuk mampu merebut hati customer, agar customer, market atau konsumen gitu ya, konsumen itu tidak memilih produk yang lain, tapi mereka memilih produk kita. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi walaupun produknya banyak di luar sana yang mirip-mirip dengan produk kita, tapi gimana nih caranya agar orang itu melirik produk kita, tertarik dan akhirnya membeli produk kita. Mereka memilih kita, memilih produk kita bukan produk yang lainnya. Itu adalah latar belakang kenapa ada materi tentang branding gitu ya. Karena kita sudah sangat crowded, sangat padat dengan produk-produk yang sama, produk-produk sejenis gitu. Nah, kemudian di lain sisi ada juga yang kita berpikir bahwa, "Oh Mas, produknya sudah sama, rasanya mirip-mirip," gitu. Gimana cara biar laku? Maka saya berpikir untuk banting harga aja Mas, biar laris. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah berpikir seperti itu gitu. Aku, banting harga, jual dengan harga yang lebih murah, marginnya tipis gitu ya, yang penting laku. Nah, mindset ini tolong dihapus, mindset ini tolong luruskan gitu ya. Karena mindset banting harga adalah mindset yang salah untuk kita. Karena apa? Karena kita punya produk yang berkualitas, yang enak gitu ya, yang sudah kita, susah-susah membuatnya, tapi ketika nanti menjual karena misalnya kurang laku di pasaran atau konsumen kurang tertarik, kita berpikir bahwa saya turunkan harganya, saya banting harganya, biarlah marginnya tipis, yang penting laku. Nah, ini nanti tolong dihapus mindset ini. Karena itu akan menjadi beban tersendiri bagi brand kita, bagi bisnis kita di kemudian hari. Maka kalau kita berbisnis, kita fokus untuk mencari keberkahan di profit. Jadi kita mencari berkah atau mencari profit yang berkah. Tetap harus profit, tetap harus untung. Jangan tipis-tipis profitnya, dilebihkan nggak apa-apa. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi biar nggak banting harga gimana caranya Mas? Ya dengan membangun sebuah brand. Brand yang kuat, brand yang dicintai oleh konsumen, seperti itu. Jadi kita membangun sebuah brand yang, menarik, yang profesional, yang dicintai oleh konsumen, gitu ya. Itu adalah cara kita agar bisa keluar dari kerumunan. Kalau bahasa marketingnya adalah red ocean. Red ocean itu kalau literally dibahasakan menjadi bahasa Indonesia adalah lautan merah, lautan yang berdarah-darah, gitu ya. Produknya sama semua, banting harga semua, namanya mirip-mirip, desainnya mirip-mirip gitu ya. Jadi itu red ocean. Nah,
kita hari ini keluar dari Red Ocean menuju Blue Ocean, yaitu lautan biru, di mana kita menjadi different atau berbeda, menjadi unik gitu ya. Karena sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, saya ulangi. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Untuk memulai sebuah brand, sebuah bisnis, kita seyogyanya untuk mencoba sedikit lebih beda dibanding yang lain gitu ya. Namun untuk terus melaju kita butuh yang namanya kualitas. Kita yang butuh namanya konsistensi. Seperti itu. Oke. Sudah mulai nyambung ya teman-teman semua ya? Sudah mulai paham ya teman-teman semua? Di Lampung, di Kalimantan Timur, dan di Jawa Timur. Gitu. Oke. Kemudian apa sih Mas brand itu? Jadi mungkin teman-teman sekarang sudah pernah mendengar atau sering mendengar istilah brand. Oh, brandnya bagus. Oh, brand lokal. Oh, brand luar negeri. Brand import gitu ya. Jadi brand itu apa? Brand itu adalah nama dan value. Jadi nama sebuah produk itu diberikan nama dan ditambahkan value. Value adalah sebuah hal, manfaat yang menjadi solusi bagi masalah konsumen. Gitu ya. Ada brand namanya Le Minerale. Value-nya apa? Air pegunungan atau air minum dalam kemasan yang mengandung mineral. Itu adalah value dari Le Minerale. Kemudian ada lagi brand, namanya apa? Namanya adalah teh botol sosro. Value-nya apa? Menghilangkan dahaga setelah makan misalnya. Itu adalah value. Jadi teman-teman saat ini ketika sudah punya produk yang diproduksi sendiri gitu ya di sekolahnya, maka dikasih atau diberi nama yang baik, yang menarik. Kemudian ditambahkan dengan value. Value adalah sesuatu yang menjadi solusi bagi masalah orang lain. Jadi value ini gampangannya gitu ya kalau kita sebut sebagai di bisnis itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini adalah tagline-nya Pegadaian ya. Tapi kita tidak endorse Pegadaiannya, tapi value adalah kita memberikan solusi bagi masalah orang lain. Memberikan solusi bagi masalah yang orang lain hadapi, kita tambahkan dengan value. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, itulah value gitu ya. Jadi brand adalah nama dan value. Nah, selanjutnya, kenapa harus membangun brand? Yang pertama pastinya agar kita tidak fokus untuk membanting harga produk kita. Kemudian harga atau agar kita lebih mudah jualan dengan brand. Dikasih nama, dikasih value, agar lebih mudah jualan, mudah dikenali gitu ya. Menghindari perang harga, biar nggak banting-bantingan harga. Menciptakan keunikan. Karena saya sebenarnya analogi atau filosofi dari brand itu adalah seperti analogi kita sebagai manusia. Mungkin di sini, di forum ini ada teman-teman yang tahu ada punya teman yang kembar identik atau mungkin kalian ada yang kembar identik gitu. Nah, manusia ada yang diciptakan oleh Tuhan itu kembar identik, tapi mereka pasti punya keunikan. Entah itu dari cara bicara, gaya berpakaian, cara berbicara, atau kalau misalnya sama semua, yang pasti unik adalah sidik jari kita, manusia itu pasti berbeda antara satu manusia dengan yang lain, walaupun dia adalah kembar identik. Maka brand itu sengaja diciptakan untuk membuat keunikan, agar berbeda dibanding produk yang lain. Gitu ya. Kemudian brand juga intangible asset yang bernilai dan bisa dijual. Brand itu nggak bisa bangkrut, yang bisa bangkrut adalah perusahaan atau pabriknya. Dan keuntungannya akan bisa lebih besar kalau kita sudah mempunyai brand yang kuat. Dan yang terakhir, fokus kita kenapa harus membangun brand adalah mendapatkan lebih banyak pelanggan loyal. Pelanggan loyal adalah orang yang beli ke kita sekali, besoknya atau lusa beli lagi, dan beli lagi, beli lagi. Jadi dia repeat ordernya terus-menerus, beli terus kepada kita. Itu adalah pelanggan loyal. Ketika kita sudah punya brand, maka fokus kita untuk menarik sebanyak mungkin pelanggan loyal. Seperti itu. Oke, jadi gimana caranya kita membangun brand produk kita atau produk double track dan dual track ini gimana caranya? Ada 5 hal penting, 5 tahapan penting untuk kita melakukan branding dan promosi digital untuk meningkatkan omset. Jadi hanya ada 5 tahapan untuk kita membranding produk double track dan dual track yang teman-teman saat ini miliki. Yang pertama, fokus model bisnis. Jadi mungkin
teman-teman di sini fokusnya adalah menjadi produsen. Berarti memproduksi sendiri produknya, menjualnya sendiri, mendistribusikannya sendiri, mem-packaging-nya sendiri gitu ya. Mungkin ada yang fokusnya menjadi produsen atau mungkin mayoritas bahkan di sini adalah seorang produsen. Karena dilatih untuk memproduksi sebuah produk, menciptakan sebuah produk gitu ya. Nah, ketika kita sebagai seorang produsen, maka kita wajib mempunyai tim nantinya ketika teman-teman sudah mulai membesar, berkembang bisnisnya, maka jangan teman-teman yang memproduksi sendiri, harus ada tim produksi, tim marketing, tim finance gitu ya. Jadi dibagi-bagi timnya. Dan ketika sekarang sudah menjadi produsen, tapi masih single fighter, masih sendirian, maka teman-teman fokuslah saja kepada produksi. Kemudian penjualannya kerjasama dengan orang lain untuk membantu menjadi mitra penjualan dan distribusi. Jadi teman-teman fokus R&D, inovasi produk, bikin produk yang enak, yang berkualitas gitu ya. Karena kunci dari sebuah model bisnis produksi adalah produknya harus berkualitas, harus enak, dan layanannya harus prima gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada juga yang fokusnya adalah membranding dan marketing. Jadi produknya diambil dari supplier, kemudian kita membranding dan memarketingkan sendiri gitu. Nah, kalau membranding dan memarketingkan, mencari supplier, maka kita harus kerjasama dengan produsen. Nah, terakhir distribusi. Mas, saya belum bisa produksi. Mas, saya belum bisa mengambil produk dari supplier. Maka saya fokus distribusi. Atau bikin toko, entah itu offline atau online, mengambil produk dari sekitar menjadi distributor. Jadi fokusnya mendistribusikan sebuah brand atau produk. Nah, jadi teman-teman di sini harus paham ketika posisinya sebagai produsen ya otomatis harus mencari bantuan berupa apa? Berupa mitra penjualan dan distribusi. Kalau minimal, Mas saya jualannya online. Berarti ya harus mencari orang yang membantu untuk berjualan di online. Tapi tetap teman-teman fokusnya memproduksi produk yang berkualitas yang bagus seperti itu. Nah, poin pentingnya dari model bisnis ini yang paling atau fondasi penting dari model bisnis adalah kita harus memiliki barang dan jasa yang berkualitas. Jadi kalau makanan itu ya harus enak, wajib enak gitu ya. Kemudian kalau misalnya fashion itu ya wajib nyaman ketika dipakai. Kalau misalnya kriya handmade ya wajib bisa meningkatkan kepercayaan diri, wajib bisa dipasang dengan benar gitu ya. Nah, kalau jasa wajib, kalau jasa ini biasanya masuk ke pelayanan nih. Mas saya bikin jasa cuci mobil atau cuci motor di desa saya. Berarti yang pertama yang paling penting adalah pelayanannya harus prima, harus cepat, ramah, kemudian cepat, ramah, dan bisa jadi fleksibel. Jadi, waktunya misalnya, waktu bukanya Mas, kita biasanya dari pagi sampai sore, tapi kalau masih ada pelanggan, kita tambah waktu bukanya, itu fleksibel, gitu ya. Jadi, wajib bagi kita untuk menciptakan sebuah produk yang berkualitas, gitu, dan pelayanannya harus prima, best quality, garansi, gitu. Nah, yang kedua adalah modal bisnis. Jadi modal bisnisnya kalau kita mulai bisnis itu dari mana saja nih? Kalau kita mulai membangun brand itu dari mana saja modal bisnisnya? Oh, yang pertama dari tabungan pribadi. Mungkin teman-teman menyisihkan uang, kemudian ditabung, kemudian nanti tabungan pribadi dipecah gitu kan, celengan. Kalau di Jawa itu celengan atau punya rekening itu dibuka rekeningnya untuk tabungan pribadi untuk modal bisnis, itu juga bisa. Atau melakukan pinjaman di keluarga, ayah, ibu, saudara, tante, om gitu kan, itu juga bisa. Dan bermacam-macam ini. Juga bisa jadi nanti kalau teman-teman masih di SMA, di bangku SMA, ikut lomba, lomba bisnis plan, lomba cerdas cermat, olimpiade. Kemudian dari sana dapat uang, nah itu bisa diputar untuk menjadi modal bisnis. Modal bisnisnya nggak perlu besar-besar. Yang penting adalah sesuai dengan bisnis yang akan teman-teman geluti. Misalnya kalau saya dulu di 2017 modal saya waktu itu adalah HP, smartphone satu, kuota plus laptop satu. Udah itu aja tuh. Kalau di total mungkin 7 jutaan kalau dinominalkan gitu ya. Tapi waktu itu sudah berbentuk barang berupa laptop satu Lenovo yang saat ini masih saya pakai ini gitu ya, karena masih awet. Kemudian HP waktu itu ya kurang lebih 1 jutaan plus kuota. Ya paling 6 juta lah untuk modal awal membangun Kawakibi gitu ya. Jadi teman-teman nanti
Jangan pernah berkecil hati kalau modalnya minim. Karena bisnis diawali dengan modal yang minim itu gitu. Yang penting kita jalan dulu, eksekusi dulu, insya Allah nanti modalnya juga akan bertambah. Gitu ya. Termasuk modal dari customer atau konsumen kita. Jadi misalnya teman-teman jualan kue. Aduh mas, modal kita hanya 200.000. Ya udah 200.000 dibikin kue dulu gitu. Nah, nanti ketika ada orang mau beli kuenya, misalnya kuenya nggak cukup, ya otomatis mereka nge-DP kan. Ibu kalau segini Ibu DP dulu nih, DP-nya 50%. Nah, 50% ini menjadi modal kita untuk memutar atau memproduksi barang lagi, memproduksi kue lagi gitu. Jadi selain ini semua modal juga bisa diambil dari DP. DP orang atau konsumen yang pesan produk atau jasanya kepada kita. Itu juga bisa diputar menjadi modal bisnis seperti itu. Nah, terakhir, yang ketiga adalah yang pertama adalah model bisnis, yang kedua modal bisnis, yang ketiga adalah positioning yang tepat. Nah, ini penting. Ini teman-teman wajib memahami positioning ini. Gitu ya, karena ini adalah core dari sebuah brand strategi. Nah, mungkin teman-teman di Kalimantan Timur, di Lampung, di Jawa Timur, mungkin pernah mendengar ada guru yang berbicara gitu. Teman-teman, adik-adik gitu ya. Posisi itu menentukan prestasi. gitu. Posisi itu menentukan prestasi. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah posisi duduk kita kalau di sekolah itu biasanya terkait dengan prestasi kita gitu. Nah, kalau di produk, di bisnis, posisi itu juga menentukan prestasi, teman-teman. Tapi posisinya bukan tempat duduk, tapi adalah posisi di benak konsumen. Jadi, ada sebuah persepsi unik, posisi unik yang ada di benak market, itulah positioning. Jadi kalau tadi di sekolah itu ada tempat duduknya, gitu ya. Tapi kalau di bisnis, posisi itu adalah persepsi. Persepsi unik yang ada di benak market. Benak itu adalah pikiran. Yang ada di pikiran market, di pikiran konsumen. Itu adalah positioning namanya. Dan ini adalah ilmu core dari branding, yaitu positioning. Nah, fungsinya apa positioning? Fungsi positioning adalah mensugesti pikiran konsumen agar brand bisa lebih mudah diingat dan dibeli. Diingat dan dibeli. Oke. Nah, sekarang coba jawab dalam hati, nggak usah diketik gitu. Ketika saya sebut nasi goreng, ya, nasi goreng apa yang paling teman-teman ingin beli di sekitar rumah kalian? Pasti ada gitu. Nah, itulah positioning. Pasti ada, teman-teman pasti punya langganan nasi goreng paling enak nih di desa saya, di kelurahan saya, di daerah saya itu paling ini. Oke. Kalau lebih luas lagi, kalau saya sebut sepatu, sneakers, apa yang ada di benak kalian? Pasti ada brandnya tuh, ada nama brandnya. Entah itu Kompas, Ventela, Homipet, New Era, Aerostreet gitu ya. Jadi seperti itu. Ketika saya sebut produk atau kategori produk, teman-teman pasti langsung berpikir, "Oh iya brand itu Mas, itu." Gitu. Kayak tadi kan contohnya nasi goreng gitu. Terus sekarang sepatu tadi, sepatu gitu ya. Kan ada yang lain nih, apalagi misalnya nama mobil, oh Toyota, Pajero, oh Fortuner, Innova. Nah, itu adalah positioning namanya. Ketika kita mampu mengingat sebuah brand dengan cepat, maka positioning kita udah kuat gitu ya. Contoh seperti ini. Jadi di Indonesia ada 3 pasta gigi paling unggul, market leader, penguasa pasar. Yang pertama Pepsodent, yang kedua Close Up, yang ketiga Sensodyne. Nah, Pepsodent ini pasta gigi. Positioning-nya adalah pasta gigi untuk gigi berlubang. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya masalah gigi berlubang, pasti larinya atau mindset-nya, persepsinya harus pakai Pepsodent. Nah, yang kedua, Close Up. Positioning-nya apa? Pasta gigi untuk nafas segar. gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah dengan bau mulut, maka biasanya nih teman-teman akan membeli Close Up agar apa? Agar nafasnya segar. Yang terakhir, Sensodyne, pasta gigi untuk gigi sensitif. Perhatikan namanya, perhatikan nama brandnya. Sensodyne sensitif. Keren banget namanya. Jadi ketika ketiga brand ini
punya bahan baku atau komposisi yang mirip-mirip, gitu ya. Tapi komposisi itu ditambahkan dengan bahan tambahan menghasilkan manfaat tambahan. Komposisi pasta gigi umum ditambahkan dengan formula tambahan menghasilkan manfaat tambahan. Pepsodent punya manfaat untuk mencegah gigi berlubang atau untuk merawat gigi berlubang. Close-up punya manfaat untuk nafas segar dan Sensodyne punya manfaat untuk gigi sensitif. Gitu. Mereka sama-sama pasta gigi. Oke ya. Mereka sama-sama pasta gigi. Tapi mereka punya positioning yang berbeda. Yang menyebabkan persepsinya masuk ke benak kita. Kalau saya punya masalah gigi berlubang, saya akan beli Pepsodent. Kalau saya punya masalah bau mulut, saya akan beli Close Up. Kalau saya punya masalah gigi sensitif, saya akan beli Sensodyne. Seperti itu. Cara mainnya seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Agar brandnya diingat dan dibeli. Oke ya. Agar brand itu diingat dan dibeli. So, positioning itu bukan tentang mengubah produk, tapi mengubah persepsi dan image produknya. Teman-teman wajib punya produk yang berkualitas, tapi nggak usah bikin produk yang aneh-aneh. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya mau bikin kue, Mas. Kue kemudian dari bahan yang apa ya, misalnya ya, bahan yang aneh gitu ya, yang unik. Ini produknya unik nih, Mas, pasti diterima pasar. Ah, tidak semudah itu Ferguso gitu ya. Tidak segampang itu. Kita tidak sedang berbicara tentang produk yang unik saja. Produknya harus unik, oke. Tapi nggak boleh nyeleneh, nggak boleh terlalu aneh gitu loh. Jadi produknya berkualitas, unik, bagus, ditambahkan dengan positioning yang tepat. Karena untuk mengubah, kita tidak sedang berbicara tentang mengubah produk, tapi mengubah persepsi dan image produknya. Contohnya gini, misalnya teman-teman jualan mie sehat. Mie-nya dari wortel, dari bayam, dari sawi, kan biasanya ada seperti itu tuh, warna-warni gitu. Mas, kita punya produk mie sehat. Mie sehat ini ada juga yang jual yang lainnya. Jadi gimana cara kita membentuk positioning-nya, Mas? Pakai formula ini. Kategori produk, diferensiasi, plus target market spesifik. Jadi ini nanti harus teman-teman lakukan untuk penugasan. Jadi materi positioning itu wajib dipegang, wajib dipahami. Oke, kembali ke mie sehat. Mas, saya punya mie sehat. Kemudian apa yang bisa membedakan saya dibandingkan dengan kompetitor, gitu ya. Oke, mie sehat saya ini saya non MSG, Mas. Jadi kalau misalnya kompetitor itu pakai MSG, kita non MSG. Dan kita fokuskan untuk menjual mie sehat kita kepada anak-anak usia SD misalnya. Nah, dari sana maka positioning yang terbentuk adalah mie sehat non MSG untuk anak, gitu. Nah, ketika positioning ini sudah terbentuk, maka selanjutnya kita mencari nama. Kalau untuk anak tuh ya nama-namanya yang lucu-lucu gitu kan. Kalau untuk anak packaging atau kemasannya harus yang colorful gitu. Kemudian konten-konten marketingnya harus yang sesuai dengan dunia anak-anak gitu ya. Itu contoh positioning. Jadi formulanya atau rumus menentukan positioning gitu ya adalah kategori produk. Ini kalau di sini ada mie sehat, ada tas, sambal, dan fashion. Diferensiasi harus bikin keunikan. Mie sehatnya non MSG. Non MSG itu diferensiasi, gitu ya. Kemudian target marketnya spesifik, konsumennya harus spesifik. Konsumennya harus sangat spesifik. Kenapa? Karena kita masih dalam pemula atau bisnis pemula. Jadi kita harus fokus ke market yang spesifik saja. Misalnya dia usianya berapa, usia anak kecil atau usia remaja. Atau mereka di mana saja, mereka ada di satu kecamatan bersama saya, Mas, itu berarti spesifik target marketnya. Atau mereka punya hobi tertentu, atau mereka punya perilaku tertentu, itu adalah target market spesifik gitu. Oke. Yang kedua contohnya adalah tas handmade untuk wanita karir. Jadi kita bikin bikin tas, tapi tasnya handmade, Mas, dibikin sendiri pakai tangan nih gitu ya. Dan untuk wanita karir. Wanita karir itu wanita yang kerja kantoran. Yang kerja kantoran itu adalah wanita karir gitu ya. Entah menjadi karyawan, menjadi dosen, menjadi guru, kerja swasta dan apapun itu. Yang ketiga, contohnya sambel. Saya bikin sambel. Tapi sambel ini khusus, Mas, untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu misalnya anak Down syndrome, autis dan seterusnya. Jadi sambal saya ini non MSG, tidak ada gula,
rendah lemak gitu ya untuk mereka. Terakhir contohnya, aneka fashion eco print untuk anak muda. Itu adalah contoh positioning gitu ya. Jadi nanti teman-teman menganalisa kembali produknya ya, menganalisa kembali produknya kemudian menentukan positioning yang tepat. Menentukan positioning yang tepat untuk apa? Agar produk itu mampu diingat dan dibeli oleh market, oleh masyarakat, oleh konsumen. Pakai rumus ini, kategori produk atau jenis produk, ditambah diferensiasi, ditambah target market yang spesifik. Nah, diferensiasi itu apa aja Mas poin-poinnya? Bisa jadi bahan baku yang berbeda dengan yang lain. Bisa jadi karakteristik produk. Oh, yang di sana keras, yang di sini empuk, yang di sana gatal-gatal, yang di sini lebih nyaman. Proses produksi, digoreng, dipanggang, dibakar, gitu ya. Itu proses produksi kalau di makanan. Kalau di kain, ditenun, dijahit, ekoprint, dicap atau ditinting oleh tangan kalau di kain batik. Ada juga poin diferensiasi adalah cerita narasi. Narasi bahwa bisnis kita memberdayakan ibu-ibu janda di sekitar rumah kita. Bahwa bisnis kita ramah lingkungan. Bahwa bisnis kita itu adalah bisnis lestari. Yang melestarikan lingkungan. Yang membuang limbahnya atau tidak sembarangan gitu ya. Itu adalah cerita atau narasi. Yang bisnis saya mempekerjakan teman-teman sekitar rumah yang mereka adalah putus sekolah. Itu cerita narasi yang dibangun. Dan di luar sana sedang viral, sedang booming, sedang ngetren ada yang namanya bisnis lestari atau green business. Di mana setiap bisnis kita bertanggung jawab secara moral terhadap lingkungan. Misalnya, setiap satu penjualan kue itu dialokasikan untuk menanam satu bibit pohon di hutan. Itu adalah cerita atau narasi. Teman-teman buat itu semua. Buat narasinya, buat kebaikan-kebaikan produknya gitu ya, agar berdampak sosial dan berdampak secara lingkungan. Nah, selanjutnya poin diferensiasi juga bisa kita ambil dari target market. Ada yang kita bikin mie pedas gitu ya. Mie gacoan, seperti mie gacoan. Tapi marketnya bukan anak remaja, Mas. Marketnya adalah anak-anak. Nah, itu juga bisa tuh menjadi poin diferensiasi. Yang selanjutnya reputasi owner, selanjutnya adalah asal daerah atau khas. Saya bikin produk nih Mas, ini khasnya daerah sini Mas, yang di daerah lain tidak ada gitu ya. Jadi kita bikin khasnya daerah sini. Itu juga bisa menjadi poin diferensiasi atau perbedaan. Bisa juga poin di servis atau pengalaman. Pelayanan kita ramah, pelayanan kita cepat gitu. Nah, kalau teman-teman tahu McD, McDonald, hamburger gitu ya. Mereka waktu awal-awal masuk ke Indonesia, mereka berfokus pada servis yang cepat. Kurang lebih kalau nggak salah tidak sampai 1 menit burger Anda siap tersaji. Nah, itu servis pengalaman. Maka disebut McD itu adalah fast food, restoran fast food gitu ya. Nah, teman-teman kalau punya keunikan pelayanan juga bisa dijadikan poin diferensiasi gitu ya. Kalau teman-teman multimedia misalnya, Mas saya bisa desain. Saya bisa desain. Yang lain itu desainnya 1 hari, kita cukup 1 jam. Nah, itu adalah poin diferensiasi. Teman-teman misalnya mau bisnis percetakan, yang lain itu cetaknya atau cetak kartu nama itu bisa 2 hari Mas. Kalau di kita bisa hanya 1 hari. Kartu namanya siap tercetak. Ada mungkin yang bisnis laundry, kecil-kecilan di rumah. Laundry itu yang biasanya 3 hari Mas, baru kering. Nah kita bisa Mas, 2 hari, itu laundrynya sudah siap diambil. Itu adalah servis, pengalaman atau pelayanan. Terakhir saluran distribusi. Bisa pakai reseller, agen, distributor, konsinyasi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini adalah poin-poin diferensiasi yang akan membedakan produk kalian dengan produk kompetitor atau produk yang lainnya. Jadi positioning-nya adalah kategori produk atau jenis produk plus diferensiasi. Yang ini diferensiasi, diolah gitu ya. Mau ambil poin diferensiasi yang mana. Dan yang terakhir adalah target market spesifik, konsumen spesifik. Siapa mereka, berapa umurnya, di mana mereka, bagaimana profesi mereka, apa hobi mereka, perilaku mereka apa. Itulah target market spesifik. Jadi menjadi sebuah kalimat positioning yang akan menjadi landasan ketika kita akan berpromosi, marketing, selling, internet marketing apapun itu, positioning itu menjadi landasan awal. Gitu ya. Landasan awal untuk menciptakan sebuah produk yang kuat di benak
market. Karena harus diingat dan dibeli. Sip, itu yang ketiga, positioning. Yang pertama adalah model bisnis, yang kedua adalah modal bisnis, yang ketiga positioning, yang keempat adalah identitas unik. Identitas sebuah produk itu harus dibikin semenarik mungkin. Lagi-lagi sama seperti manusia tadi analoginya. Kita manusia sama nih, punya mata yang dua gitu kan, punya mulut, punya telinga, punya rambut dan seterusnya. Maka gimana caranya agar manusia ini bisa diingat oleh orang lain? Ya kita harus bikin identitas. Kita harus punya identitas. Kita harus punya ciri khas. Nah, identitas ini atau identitas unik ini kalau dalam produk kita sebut sebagai visual identity atau adalah brand identity. Identitas sebuah brand gitu ya. Jadi identitas brand itu ada kurang lebih 5 teman-teman. Sesuai dengan panca indera kita. Yang pertama, identitas brand itu adalah visual. Semua hal yang terindra oleh mata kita itu adalah identitas visual. Seperti nama brand atau merek, logo, kemasan, skema warna, Instagram, website, foto produk, desain seragam, desain mobil, flyer, brosur, spanduk, umbul-umbul. Nah, itu adalah identitas visual. Yang kedua adalah identitas berupa sound atau pendengaran. Adalah biasanya kalau di brand itu adalah jingle, teman-teman. Jingle itu seperti lagu. Contohnya, sari roti, roti, sari roti. Itu adalah sound. Identitas sari roti berupa sound. Ada lagi, misalnya Campina atau Walls itu. Tenenet, tenenet, tenenenet. Nah, itu kalau nggak salah apa tuh? Walls atau Campina gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau di Jawa Timur ada, mungkin Kalimantan Timur sama Lampung juga ada gitu ya. Dia nggak bersuara, dia nggak nyanyi, cuma ada suara. Dia bersuara cuma nggak nyanyi, nggak ada kata-kata. Misalnya gini, tut gitu. Itu adalah suara tukang putu, kue putu lewat depan rumah. Gitu ya. Nah, yang juga nggak kalah terkenal saat ini adalah tukang penjual tahu bulat. Itu adalah sound. Tahu bulat gimana tuh? Dijual anget-anget 500-an sotong. Nah, gitu-gitu ya. Itu adalah sound. Jadi ketika mereka lewat, kita sudah mampu mendengar. Kan kita nggak melihat tuh, nggak melihat si tukang tahu bulat lewat, tapi kan kita mendengar. Wah itu tahu bulat tuh, aku beli deh. Nah gitu. Itu identitas berupa sound atau sound identity. Nah yang ketiga adalah smell. Smell ini penciuman. Misalnya roti O, roti boy, tukang sate, tukang nasi goreng. Itu kan tercium tuh dari jarak berapa meter udah tercium, wah itu ada nasi goreng tuh kayak bau-bau nasi goreng. Gitu ya. Seperti itu. Ada lagi juga identitas touch atau touch identity berupa perabaan indera peraba. Oh, biasanya di kain, kainnya lembut, kainnya kasar. Kemudian kalau di makanan, oh makanannya ini atau nasinya kelembekan atau nasinya terlalu kepiar kalau bahasa Jawanya, terlalu keras. Nah, itu touch gitu. Terakhir adalah taste, taste identity berkaitan dengan indera pengecap mulut. Jadi taste identity ini adalah identitas berupa rasa. Rasa yang konsisten. Rasa yang konsisten dan istiqomah. Jadi contohnya kalau teman-teman suka Indomie goreng, dari dulu sampai sekarang rasanya seperti itu. Nah, taste ini wajib dimiliki atau konsistensi rasa ini wajib dimiliki oleh teman-teman yang bergelut di produk kuliner. Rasa yang kemarin enak itu ya harus terus seperti itu rasanya, konsisten. Maka kalau teman-teman sering makan di warung-warung legendaris di daerahnya masing-masing gitu ya. Pasti dari dulu sampai sekarang tuh misal teman-teman punya orang tua, dia ngomong, "Ini rasanya dari bapak masih muda sampai sekarang tuh rasanya tetap sama, tetap enak." Nah, itu adalah konsistensi rasa yang akan membuat orang kembali lagi ke resto tersebut. Karena apa? Karena rasanya enaknya itu konsisten, gitu ya. Jadi identitas unik. Nah, yang sekarang kita fokuskan hari ini adalah kekuatan desain visual yang bisa terindra oleh mata. Kenapa? Karena ada peribahasa atau pepatah dari mata turun ke hati. Produk yang berkualitas, yang enak itu harus dikemas, di-packaging, harus ditampilkan secara profesional, secara menarik. Untuk apa? Agar orang yang melihat itu dari mata jatuh cinta turun ke hati, gitu.
Dari yang awal cuma lihat, kemudian pengen melirik ngambil, beli, makan, ketagihan, beli lagi, dan beli lagi. Jadi dari mata turun ke hati, itulah kekuatan dari desain visual. Nah, desain visual ini biasanya berupa logo gitu ya, kemasan, kemudian desain banner, flyer, brosur, website, Instagram, itu adalah desain, visual. Atau seperti ini contohnya, ada logo misalnya logonya motif warnanya ungu, kemudian logonya seperti yang di kiri atas, konsisten, kemasannya seperti yang di kanan atas, kresek atau tasnya seperti itu, paper bag-nya seperti itu. Kemudian kartu nama, tim motifnya harus didesain sesuai, selaras dengan logonya. Kemasannya di kotak dikasih box yang profesional, yang menarik, kemudian dikasih ucapan, "Terima kasih telah menjadi bagian dari Indonesia menutup aurat." Itu adalah, ucapan agar konsumen itu merasa dihormati, personalize gitu ya. Oh, dia dekat banget sama kita, itu seperti itu. Jadi ada kartu-kartu ucapan yang membuat mereka lebih dekat secara emosional dengan sebuah brand. Karena brand itu adalah ikatan emosi antara sebuah produk dengan konsumennya. Ada lagi, kalau motif tadi di Bandung ya, motif ini perusahaan di Bandung, kemudian ada lagi Marfa Food. Marfa Food ini di Tulungagung. Nah, teman-teman kalau dari campur darat, kalau dari Tulungagung Ngunut, nah ini ada di kota Tulungagung. Jualannya hanya online, nggak punya toko, tapi waktu itu ketika kita bantu desain logonya, desain packagingnya, omsetnya ningkat dari 5 juta menjadi 20 juta dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Hanya dengan mengganti desain logo kemasan dan melakukan aktivasi berupa delivery order. Gratis ongkir se-Tulungagung gitu ya. Marfa Food namanya. Jadi teman-teman nggak usah berpikir ribet-ribet terkait dengan desain, ditempel seperti ini sudah jadi, yang penting desainnya memang berkualitas menarik gitu ya. Kurma Sukari diambil dari Arab Saudi, diimpor, dikasih kotak, dikasih label stiker. Kacang almond dia impor juga sama si Marfa Food. Kemudian dia beli standing pouch warna, merah marun, ditambah stiker seperti itu, sudah terlihat profesional, sudah terlihat keren, sudah terlihat menarik. Gitu ya. Jadi kemasannya sederhana, cuma desainnya memang mampu menghipnotis mata. Dari mata turun ke hati. Ada juga madu juara, ini di Jakarta, seperti ini. Madu yang diambil dari Riau, kemudian dikirim ke Jakarta, di Jakarta di packaging menjadi madu juara. Harga jualnya sudah sangat meningkat gitu ya, karena memang marketnya adalah menengah ke atas. Madu juara, Acacia crassicarpa, diambil dari hutan di Riau. Nah, dengan desain yang seperti ini mampu meningkatkan daya jual, mampu meningkatkan harga jual. Karena desainnya menarik, packagingnya menarik gitu. Nah, nanti teman-teman bereksplorasi sendiri gitu, terkait dengan desain kemasan yang menarik itu seperti apa. Nah, untuk desain yang lainnya, contoh-contoh referensi desain boleh nanti dicek di Instagramnya Kawakibi, yaitu @kawakibi_brand. Di situ ada beberapa portofolio kami, ada edukasi terkait branding, marketing, digital marketing di Instagram Kawakibi. Jadi nanti boleh di-follow, boleh dibaca tuh konten-konten edukasinya, boleh dilihat juga referensi-referensi desainnya. Nah, kemudian Mas, desain logoku sekarang ini kayaknya kurang profesional, Mas. Kemudian saya punya keterbatasan dana untuk, pesen ke Mas Pras gitu, ke Kawakibi atau ke desainer grafis. Lalu apa solusinya? Solusinya ada teman-teman nanti boleh buka namanya www.logo.com atau logo.com. Untuk apa? Untuk membuat logo gratis gitu ya. Logo gratis yang bisa dibuat melalui website. Jadi nanti teman-teman login ke sini, ini perlu login nggak ya? Login deh, login pakai email gitu biasanya. Kemudian nanti teman-teman menginput brief namanya, harus mengisi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh logo.com. Nanti di akhir akan jadi tuh logonya. Logo bisnis teman-teman akan jadi. Nah, sesuaikan ini logo bisnis makanan, fashion, kriya, jasa, kuliner, kriya, handmade atau apapun itu nanti disesuaikan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh logo.com ini. Jadi nanti silakan buka ini, bisa di-download nanti teman-teman gitu ya, dan bisa langsung diaplikasikan ke konten promosi yang kalian, bikin terkait dengan produknya masing-masing gitu ya.
pastikan kalau sebelum bikin logo sudah punya nama brand-nya. Nah, nama brand ini tipsnya adalah yang pertama, nama brand itu harus unik, berbeda dengan yang lain. Yang kedua, nama brand itu harus punya makna atau punya arti, ataupun nggak punya arti, teman-teman artikan sendiri. Yang ketiga, nama brand itu harus sesuai dengan produknya. Karena nama brand fashion, makanan, kriya, jasa itu berbeda-beda, gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya produk yang menyasar wanita, otomatis namanya harus feminim. Nah, kalau teman-teman punya produk yang menyasar kaum lelaki, cowok-cowok maco, ya namanya harus menyesuaikan maskulin gitu. Jadi nama brand kemudian didesain menjadi logo. Warnanya pun seperti itu. Kalau, target marketnya adalah, cowok-cowok gitu ya, ya warnanya harus solid, nggak boleh warna pink, nggak boleh warna ungu, nggak boleh warna toska, harus warna yang maskulin. Tapi nanti kalau teman-teman punya target market adalah wanita gitu ya, ya otomatis bikin yang warna-warna feminim. Nah itu disesuaikan saja gitu ya. Nanti boleh silakan eksplorasi logo.com atau pakai, aplikasi yang lain. Yang penting dia adalah logo generator gitu ya. Adalah sebuah platform untuk membuat logo gratis. Itu insya Allah banyak di Google, banyak di browser gitu ya. Ini logo.com adalah salah satu saja, seperti itu. Oke, sudah mulai tergambar ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya yang tidak boleh kalah keren adalah berupa foto produk. Nggak usah foto produk yang ribet-ribet, kalian sudah punya produk. Saya kemarin nyoba, ini saya punya di rumah tuh ada jinten teman-teman. Nih, atau saudah. Kemudian itu saya foto di depan laptop saya. Kemudian nggak perlu ribet-ribet bikin aksesoris apapun itu, saya buka namanya fotor.com, fotor.com. Kemudian saya ganti background-nya. Background-nya menjadi pantai sunset. Jadi awalnya itu dari background-nya berupa ini, laptop mentahnya seperti sebelah kiri. Kemudian saya editing background-nya di fotor.com, background-nya berubah menjadi sunset di pantai. Kan keren ya. Jadi visual dari mata turun ke hati, kita harus bikin visual yang menarik gitu. Nah, kemudian nanti diedit lagi pakai teks di Canva bisa. Hidup sehat dimulai dari sini gitu. Ashifa Herbal dan seterusnya. Oke. Nah, kalau di foto caranya seperti ini. Nanti kalau teman-teman iseng-iseng, Mas, saya mau foto produk tapi nggak punya banyak aksesoris, saya buka Fotor. Nah, bisa di sini ya. Tahapannya seperti ini, boleh di-screenshot, boleh difoto, boleh dicatat. Tahapannya produknya harus difoto dulu mentahannya, kemudian buka website fotor.com, pilih menu AITOS, background remover, kemudian upload foto produknya, pilih background, login dengan email, dan download gratis 500 pixel. Cek hasil editingnya di galeri HP-nya. Jadi nanti sesimpel ini. Silakan di-screenshot, dicek, dicatat, nanti teman-teman eksekusi, teman-teman terapkan di foto produk masing-masing. So yang kelima, terakhir, setelah tadi kita bicara tentang model bisnis, positioning, dan identitas unik atau visual identity, yang kelima adalah promosi digital. Ini nggak akan saya jelaskan banyak karena minggu lalu sudah dijelaskan di pemateri yang sebelumnya terkait dengan promosi digital. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika kita menjual produk kita harus fokus pada positioning yang kita miliki. Oke ya, kembali lagi pada positioning. Jadi sebelum kita berpromosi digital, jor-joran di iklan, kita bikin konten marketing, kita harus tahu dulu positioning kita itu apa. Gitu ya. Produk kita itu apa, diferensiasi kita itu apa, dan target market kita itu siapa. Dari situ, dari positioning itu, maka kita akan mudah untuk membuat konten marketing yang relevan dengan target market kita. Seperti itu. Dan jangan semua hanya hard selling, boleh juga edukasi, boleh informasi, nggak boleh terus hard selling atau jualan-jualan, promo terus. Jadi harus ada contoh-contoh edukasinya. Makna di balik motif Bali, new collection, 5 motif batik dan maknanya, misalnya gitu. Kemudian ada promo 25% off atau diskon 25% untuk pembelian di hari-hari tertentu. Kalau makanan, konten-kontennya adalah 7 resep pedas nampol, boleh diedukasi. Apa sih resepnya? Bu, dibocorkan aja nggak apa-apa gitu. Dibocorkan aja, resep-resep makanannya, mungkin ada hal-hal yang harus tidak dibuka ke umum, ya boleh ditulis, bahan baku khusus perusahaan misalnya, atau ini ada rahasia dapur khusus gitu. Jadi nggak semua produk bahan baku harus di-share. Ada juga edukasi, 8 manfaat suka makan pedas. Nah, itu juga edukasi itu.
Jadi ketika orang itu tahu manfaat makan pedas, maka dia akan membeli produk-produk yang pedas. Kalau teman-teman berjualan produk yang pedas. Ini platformnya tidak perlu saya uraikan lebih jauh lagi gitu ya. Insya Allah teman-teman sudah sangat paham terkait dengan WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Tambahan kalau teman-teman berjualan di skala lokal, optimasilah Facebook Group. Misalnya Facebook Group kuliner, kuliner Surabaya, kuliner Pamekasan, kuliner Bandar Lampung, kuliner Natar, kuliner Samarinda, kuliner Balikpapan. Join grup Facebook Group itu promosilah tiap hari. Itu masih insya Allah worth it. Walaupun Facebook ini jadul, tapi masih worth it, masih work, masih bekerja gitu ya. TikTok juga silakan eksplorasi kontennya. Seperti itu. Jadi banyak platform digital ini yang bisa dimaksimalkan. Ini sedikit tentang kuadran konten, biar kontennya tidak monoton. Jadi konten itu bisa konten yang menghibur, mengedukasi, menginspirasi, dan meyakinkan. Contohnya seperti ini. Saya menambahkan narasumber minggu lalu tentang kuadran konten. Jadi ini ide konten-konten yang saya ambil dari Mas Bagus VDR, itu dari teman saya di Surabaya. Konten yang menghibur itu konten yang seperti apa, Mas? Konten tentang momen-momen seru, perayaan hari besar nasional, konten viral yang kita remake. Remake itu buat ulang, kita kaitkan dengan bisnis kita. Jadi remix ya, remake itu kalau di bahasa sosmed itu remix. Kita bisa di-remix, dicampur. Memes atau meme, konten lucu, kita ambil dari orang lain yang kita remake lagi, kita redesign. Kompetisi, giveaway, dan seterusnya. Menginspirasi, kutipan quotes hari Jumat, biasanya kutipan hari Minggu teman-teman yang Nasrani misalnya ada quotes-quotes terkait dengan hari Minggu, terkait dengan kegerejaan. Nah, silakan tulis di sana. Teman-teman yang beragama lain disesuaikan juga quotes-nya, monggo silakan. Ada juga foto keren, kisah personal di balik layar, testimoni. Nah, testimoni penting teman-teman untuk kita menggait lebih banyak lagi konsumen. Testimoninya harus jujur, harus real, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh dibohongin atau tidak boleh dengan kebohongan gitu ya, harus jujur. Mengedukasi, USP produk, apa keunggulan kita dibanding yang lain? Kenapa harus memilih produk saya dibanding yang lain? Karena kita 1, 2, 3, 4 ditulis semua, gitu ya. Dan juga meyakinkan, studi kasus, hitung mundur, before after, pameran. Pas pameran kita search, kita foto, kita dokumentasikan. Kelebihan kekurangan juga monggo silakan. Ini adalah kuadran konten yang bisa teman-teman jiplak, amati, tiru, modifikasi. Silakan monggo, bebas seperti itu ya. Disesuaikan dengan produknya dan brandnya masing-masing. Oke, langsung setelah ini teman-teman nanti praktek ya di rumah. Setelah acara ini berlangsung, setelah webinar ini selesai, teman-teman langsung praktek. Prakteknya apa? Prakteknya adalah memfoto produknya. Kemudian foto produknya harus diganti background-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan memfoto produknya. Selanjutnya, setelah foto produk Anda, maka harus dibikin desain feed atau desain poster promosinya. Dibikin desain feed, caption, dan hashtag gitu ya. Nah, bikinnya pakai apa? Bisa pakai Canva. Ntar saya ke bawah kan. Canva udah tahu ya, canva.com. Canva.com. Nah ini, nanti teman-teman setelah webinar ini selesai, nyoba-nyoba ngutik-ngutik Canva. Jadi produknya sudah difoto ya, kemudian diedit background-nya di fotor.com atau di remove background-nya dihilangkan seperti ini. Kemudian nanti dibikinlah poster promosi melalui canva.com. Kalau bisa, kalau teman-teman punya HP boleh langsung di-search di Google atau di browser canva.com. Jadi nanti di sana adalah website based, nggak usah perlu download aplikasi. Kalau misalnya teman-teman nggak mau download aplikasi. Nah, kalau mau download aplikasi Canva juga bisa, gratis di iOS atau di Android boleh, monggo silakan. Nah, kalau mau punya laptop di rumah atau punya PC, kalau mau lihat atau mengedit lebih besar, boleh buka Canva melalui website atau PC-nya agar tampilannya lebih leluasa, gitu ya. Nah, nanti remove background-nya pakai remove BG namanya, boleh di remove background. Atau kalau mau ganti background dengan yang lebih estetik namanya fotor.com, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah kami bikin. Ini sambel, kalau teman-teman perhatikan itu ada logo. Sambelnya namanya CND, karena yang punya namanya Ibu Cindy. Waktu itu ketika pesan ke kami, domisilinya ada di Ternate. Nah, namanya ini adalah sambel dabu-dabu ikan tore. Ikan tore itu ikan roa.
ikan apa ya, cakalang ya mungkin ya, mirip seperti itu, tapi hanya ada di Maluku Utara, di Ternate. Nah, kita kasih headline teman-teman di sebelah kiri atas, "Obat kangen kampung halaman." Maka belilah sambal si Andy. Kemudian kita tambahkan akun IG-nya si Andy, kita tambahkan ikon WA-nya di sebelah kiri, dan kita tambahkan hashtag campaign, pedasnya Maluku. Wah, gitu. Jadi ini khas rasa Maluku. Nah, kemudian ada konsep copywriting storytelling gitu ya. Bukan storytelling sih, ini copywriting biasa. Nah, teman-teman sudah belajar juga copywriting di minggu lalu kan, nanti bisa diaplikasikan juga. Rindu jangan ditahan. Hai bro, bagaimana ngoni? Apa kabar semua yang ada di perantauan? Nah, itu bahasa sana, di bahasa Maluku gitu ya. Pernahkah terbersit rasa kangen kamu di Maluku? Jika lo belum bisa pulang, ini Mindi. Mindi itu mimin si Andy. Kasih obat mujarab pelepas kangen. Icip segera sambal rawa si Andy yang rasanya khas banget. Asli Maluku. Order di link bio. Sambal rawa, sambal si Andy. Ditambahkan maksimal 15 hashtag yang lain. Sambal enak, sambal Indonesia, sambal Maluku, sambal lauk pauk, makan enak, kuliner Indonesia. Nah gitu, ditambahkan yang terkait ya. Jadi seperti ini. Nanti tugasnya teman-teman, tadi positioning, kemudian cari nama, cari desain logo, dan kemudian mendesain konten promosi seperti ini. Termasuk memfoto produknya gitu ya. Nah, contoh yang satu. Contoh yang kedua, yang kemarin saya bikin juga, ini pakai Canva. Produknya ini saya ambil dari Canva memang. Jadi nanti kalau teman-teman mau ngefoto, monggo silakan pakai kamera biasa. Bisa diedit background-nya, di remove background juga bisa. Delicious Burger. Mister Burger, Jalan Sigura-gura nomor 4, Malang. Itu nomor WA-nya, WA dummy, bukan yang sebenarnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini kalau tadi si Andy ini adalah untuk feed Instagram, feed Facebook, WA status, WA status juga bisa yang ini, yang Delicious Burger. WA group gitu ya, yang ini bisa. Nah, kalau yang Delicious Burger ini bisa dijadikan sebagai Insta Story, bisa juga diubah menjadi TikTok. Video TikTok itu juga bisa. Jadi ada 3 desain, di slideshow juga bisa. Bisa juga di-upload di YouTube Short gitu. Atau bisa juga dijadikan WA Story atau WA status. Delicious Burger, slide pertama. Slide kedua, Special Burger. Ada Big Burger, ada Small Burger. Yang kedua. Slide ketiga, Order Now, diskon up to 50%. Mister Burger, Jalan Sigura-gura nomor 4, Malang. 08513. Nah, itu. Jangan pernah lupa cantumkan logo brand atau nama brandnya, disertai alamat tokonya kalau punya alamat offline, dan disertai link WA atau link sosial medianya. Jangan pernah lupa itu ketika bikin poster promosi. Oke? Sip. Nanti teman-teman nggak usah terlalu ganti ribet-ribet di Canva, karena Canva itu sudah menyediakan template dengan kontras warna yang bagus, perpaduan warna yang bagus. Jadi editing minor aja, nggak usah semua dirombak gitu ya. Yang perlu diganti apa, yang tidak perlu ya nggak usah diganti. Karena kalau diganti semuanya nanti hancur malahan gambarnya gitu ya, desainnya hancur gitu. Nah, kecuali kalau teman-teman jurusan di kafe sudah bisa bikin desain di Adobe Illustrator atau di Corel Draw, monggo silakan divariasikan ya. Boleh pakai Canva, boleh pakai AI, boleh pakai Corel Draw ataupun yang lainnya. Bagi teman-teman pemula, Mas saya belum bisa desain. Boleh pakai Canva, lebih cepat, lebih simpel gitu ya. Nah, ini juga termasuk adalah tools atau website remove background. Jadi background yang awalnya ada menjadi transparan pakai remove BG. Bedanya apa sama Fotor? Kalau remove BG ini adalah menjadikan transparan, kalau Fotor itu menjadikan transparan plus mengganti backgroundnya dengan view yang lainnya. Itu remove BG sama Fotor, bedanya seperti itu. Dan boleh silakan pakai aplikasi yang lain atau tools yang lain atau website yang lain, dipersilakan. Yang penting fungsinya sama. Ini Canva tadi boleh dicek juga. Nah, jadi nanti silakan teman-teman praktek di Canva, bikin ukuran, post square ataupun yang panjang, portrait juga boleh silakan gitu ya. Nah, kemudian, Mas saya mau nambah foto di belakang background foto produk. Kemudian boleh cari teman-teman di Pexels, pexels.com. Itu nanti ada foto-foto, stok foto yang bisa kalian maksimalkan untuk mempercantik foto produk atau mempercantik desain poster yang kalian miliki, yang kalian bikin. Itu pexels.com. Jadi banyak beberapa tadi, nanti bisa dicatat. Nah, terakhir di kesempatan kali ini saya ingin memberikan oleh-oleh course gratis pada teman-teman semua terkait bagaimana cara kita untuk mengoptimasi WA bisnis.
Jadi sekarang WA itu punya yang namanya aplikasi WA Bisnis. Kenapa harus WA? Karena biasanya garda terakhir atau titik terakhir ketika orang mau order kepada kita, mereka insya Allah nih 90% nge-WA kita. Mas, ready stock nggak? Mas atau Mbak, ini saya alamat di sini bisa ongkir nggak? Bisa kirim nggak? Atau Mas, Mbak, ini harganya berapa? Boleh nego nggak? Biasanya mereka masuk ke WA. Nah, WA bisnis ini menjadikan tampilan WA kita lebih profesional, lebih keren. Dan di sana juga ada katalog produk, gitu ya. Nah, nanti silakan bisa klik di link yang panjang itu. Kalau mau lebih simpel, klik yang bit.ly ya. bit.ly/belajar WA Bisnis. Nanti di sana ada beberapa video course yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan WA Bisnis, optimasi WA Bisnis. Bikin produk kalian, bikin bisnis kalian lebih profesional, lebih keren dengan WA Bisnis. Seperti itu. So, itu aja dari saya. Terakhir, pesan saya di sesi kali ini, tetap semangat dan konsisten. Tetap semangat dan konsisten apapun latar belakang teman-teman semua, bagaimanapun keadaan kalian semua, seberapa menantang hidup kalian, seberapa besar tantangan yang kita hadapi, tetap semangat dan konsisten. Kita sama, kita sama. Kita sama berasal dari desa, dari kampung mungkin, atau dari kota dengan berbagai macam tantangannya. Kunci sukses kita adalah harus semangat dan konsisten. Konsisten melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan positif. Dan rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Tugas kita wajib ikhtiar dan tawakal soal rezeki, biarkan Tuhan yang menentukan. Itu saja dari saya. Ini adalah penugasan yang bisa nanti teman-teman maksimalkan, yang nanti akan dipandu oleh Pak Huzari terkait dengan pengumpulannya. Yang pertama adalah analisa positioning produk kalian masing-masing. Gitu ya. Positioning itu berisi tentang jenis produk, kemudian diferensiasi, dan spesifik target market. Yang kedua, cari nama produk. Kalau yang sekarang sudah ada, silakan diaplikasikan. Kalau yang belum ada, monggo dicari namanya. Desainkan logonya dengan website logo.com. Yang keempat, foto produk dan ganti background dengan fotor.com. Dan yang kelima, buatlah poster promosi plus caption plus hashtag melalui Canva. Seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pras. Ini luar biasa. Teman-teman sudah banyak yang bertanya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, para trainer, para siswa sekalian, silahkan raise hand. Dan nanti yang akan kita buka ketika raise hand adalah teman-teman yang sudah open cam ya. Ini ada Mbak Kansah ya, Kansah. Silahkan. Ini ada Kansah Sabira Sajid dari SMN 1 Hulu Lawang. Waduh, Oke, dekat rumah saya ya. silahkan Mbak Saya di Kansah. Kalipare. Oke, monggo silakan. Perkenalkan, saya Kansa Sabira Saji, siswa DT Desain Grafis dari SMA Bulu Lawang. Saya ingin bertanya Pak Setio Adi. Brand sendiri itu digunakan untuk membuat kita berbeda dari yang lain. Dan kita perlu marketing untuk menarik pembeli untuk brand kita. Bagaimana sih menurut Bapak jikalau kita membuat sebuah brand berdasarkan hal yang kontroversial atau mengimplementasikan elemen yang kontroversial? Tentu itu bisa menarik perhatian khalayak banyak. Namun menurut Bapak sendiri, apakah akan baik di jangka panjangnya? Terima kasih. Sama-sama. Oke. Langsung Ya, dijawab Pak Hos. sebentar kita Oke. kasih kesempatan yang lain juga Pak Pras, kita catat dulu. Ini berikutnya dari Muhammad Fakih. Ini silakan Pak Fakih. Mas ya. Oh, kalau sudah dekat silakan Mas Fakih dari Bulu Lawang juga. Ya, perkenalkan saya Muhammad Fakih Al-Qadri dari SMA Negeri Bulu Lawang. Izin bertanya tentang tadi materi positioning. Bagaimana jika misalnya kita membuat brand seperti yang tadi contohnya brand mie sehat untuk anak-anak. Tapi karena suatu peristiwa misalnya
mie tersebut malah viral untuk orang-orang tua. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita sebaiknya membuat brand baru atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, kita catat. Berikutnya ini ada dari eh, Pak Kamari. Silakan Pak. Ini Pak Falani. Ya. 2024 kan? Ada yang mau ditanyakan Pak Kamari? Ya, Silakan di Assalamualaikum warahmatullahi open. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Komari dari SMA 5 Pamekasan. Yang saya mau tanyakan kepada narasumber tadi, kalau kita semakin tajam memberikan positioning atau pangsa pasarnya, Pak, apakah tidak semakin memungkinkan memperkecil konsumen yang akan kita tuju? Boleh saja kalau mungkin di kota-kota besar, tapi kami dari kota kecil kan memerlukan pangsa pasar yang lebih luas. Bagaimana menurut Bapak ini untuk daerah-daerah kecil, apakah positioningnya dipertajam seperti tadi untuk anak yang berkeperluan khusus misalnya. Lalu misalnya mie khusus jomblo misalnya. Nah, ya orang tersinggung juga yang mau beli di situ, Pak. Wah, jangan-jangan saya Iya, gagal iya. jomblo, padahal sudah istri 2 misalnya gitu. Itu Iya, yang siap, pertama. siap. Lalu yang kedua, mana yang perlu ditentukan terlebih dahulu, Pak? Produk yang akan kita buat atau positioning-nya terlebih dahulu. Misalnya begini, di sini pantasnya saya jual apa? Kepada siapa akan saya jual? Mana menurut Bapak narasumber tadi yang lebih dahulu kita pikirkan untuk itu. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Host. Baik. Terima kasih Pak Kamari sudah memberikan sebuah pertanyaan. Kita sudah dapat 3 penanya. Bisa dijawab oleh Pak Pras untuk yang pertama dari Kanza dari SMA 1 Bulu Lawang, sama yang tadi juga dari Bulu Lawang hampir mirip ya, cuma tinggal Pak Pras bagaimana memecah ini. Silakan Siap. Pak Pras. Siap. Terima kasih Pak Huseri. Tadi sudah saya catat Ya. juga untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Mbak Khansa, SMA 1 Bululawang. Nah, terkait dengan brand unik dan kontroversial, apakah bisa berkelanjutan? Nah, ini adalah something trouble yang sekarang lagi kita hadapi, teman-teman. Di kemarin saya bikin konten di Instagram, memang belum diupload, itu terkait dengan viral lalu hilang. Jadi banyak yang viral, tiba-tiba rame, kontroversial, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, kalau dari sisi saya pribadi, saya kurang sepakat dengan hal tersebut. Kenapa? Karena fondasi bisnis yang paling bagus sebenarnya dari sisi produk yang berkualitas dan pelayanan yang prima. Nah, kadang-kadang yang viral itu rame sesaat, tapi di skala rame, operasional manajemennya tidak bisa perform. Jadi contohnya gini, misalnya kita punya makanan atau cookies gitu ya, kue kering. Nah, kemudian kita viral nih, marketingnya ada endorser, ada influencer, di-review di mana-mana. Yang awalnya yang pesan ke kita itu misalnya nih 1 bulan atau 1 minggu deh, 1 minggu misalnya 10 box, 10 kotak misalnya cookies gitu ya. Kemudian setelah viral, jadi ramai kan, jadi 50 pemesan. Nah, secara operasional bisnis kita tidak siap untuk menanggulanginya, maka ya brand hell namanya. Kita tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan. Maka tidak biasanya saya tidak sepakat dengan hal yang langsung viral. Maka nya adalah kita viralnya boleh tapi pelan-pelan. Yang penting produknya bagus, berkualitas, baru marketingnya juga bertahap. Karena bisa jadi kita tidak mampu untuk mengatasi atau tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai viral lalu hilang. Itu bahaya. Seperti itu ya. Dari Hansa. Dan nggak usah aneh-aneh sih sebenarnya. Kalau untuk bisnis mah gitu. Nah, bikin nama-nama yang aneh kemudian viral, ya, itu saya kurang sepakat gitu ya. Apalagi dan seperti itu nggak sustain, nggak berkelanjutan. Oke. Yang pertama dari Hansa, yang kedua dari Mas Fakih. SMA N1 Bululawang juga. Positioningnya sudah dibuat di awal terkait dengan mie sehat, tapi ternyata di pasaran ketika dijual yang makan banyak bapak-bapak gitu. Ini gimana nih gitu. Nah, gimananya ini kita sebagai seorang pebisnis fokusnya pragmatis.
keuntungan profitnya dulu. Nah, kalau memang tidak sesuai dengan positioning tadi, boleh diganti ketika memang fakta di lapangan berkata yang lain. Saya jualnya ke anak-anak, Mas, cuma ternyata yang makan banyak kan orang tua. Orang tua yang punya penyakit kronis yang harus makan sehat gitu ya. Nah, berarti Mas Fakih di sini boleh men-switch brand-nya atau membuat brand baru. Jadi tetap brand yang pertama ini untuk anak-anak. Nah, ketika di pasaran ternyata dimakan oleh orang-orang senior tadi, teman-teman kita bapak-bapak yang kolonial, maka kita bikin brand yang kedua. Produknya sama, mirip, rasanya bisa jadi dibedakan, nama brandnya harus beda, kemasannya beda, tapi manajemennya sama, gitu ya. Jadi yang pertama misalnya Yummy Noodle khusus untuk anak. Yang kedua misalnya apa ya? Aki Noodle. Aki itu aki-aki gitu. Jadi namanya beda tuh, harus dibedakan namanya ya. Dengan nama produknya sama mirip nggak apa-apa. Jadi Mas Fakih akan menargeting dua pangsa pasar atau segmentasi yang pasar yang berbeda dengan cost operasional yang hampir sama. Karena produksi di pabrik yang sama, kemasannya diganti ya, namanya diganti seperti itu. Jadi pertahankan yang tadi, ganti atau bikin brand yang baru. Atau yang kedua, kalau misalnya anak-anak itu sudah tidak mampu untuk penetrasi pasar, ya udah ganti brand. Atau brand itu nggak usah diganti namanya, tapi diganti segmentasi pasar ke orang tua. Disesuaikan brandnya gitu ya. Karena fokus kita tetap pragmatis, harus melihat peluang, cuan, melihat profitnya. Gitu. Nah itu yang kedua ya, Mas Fakih. Semoga sudah bisa terjawab. Nah yang ketiga, dari Pak Nur Komari, Matur Sakalangkong pertanyaannya dari SMA N5 Pamekasan. Positioning memperkecil pangsa pasar di daerah kecil. Nah misalnya ini sebenarnya nanti boleh dicoba Pak, boleh dicoba untuk validasi marketnya. Jadi sebenarnya kalau kita dari positioning target market spesifik itu kalau dalam pandangan saya pribadi sebenarnya bukan untuk memperkecil pangsa pasar atau memperkecil profit, tapi memfokuskan cara promosi kita. Misalnya kalau di saya di Kawakibi, kita fokus pelaku bisnis, pelaku usaha di level atau di usia 20 sampai 45 tahun misalnya. Nah, ketika ada rentang antara 20 sampai 45 tahun ini rentangnya masih panjang sebenarnya. Jadi kita pakai segmentasi pasar berdasarkan demografi usia. Itu. Masih panjang dan masih banyak juga. Kemudian yang kedua adalah fokus kita, segmentasi market kita adalah pelaku bisnis pemula ataupun yang sudah mature atau dewasa. Yang bisnisnya sudah jalan antara 1 bulan sampai mungkin 10 tahun bahkan 15 tahun. Dan kita menemukan itu. Nah, ketika kita sudah memfokuskan market kita kepada mereka, kita akan mudah untuk membuat konten promosi. Itu poinnya di situ sebenarnya. Jadi semakin kita spesifik, akan semakin memudahkan kita untuk membuat konten promosi. Nah, spesifik ini tidak menghalangi yang lain juga. Jadi misalnya kita jualan tadi, misalnya kita jualan mie sehat untuk anak-anak, tapi ternyata yang beli adalah remaja, ya nggak apa-apa. Yang remaja tetap boleh beli, tapi konten-konten kita tetap berfokus pada anak-anak gitu. Contoh lain, yang sekarang ini misalnya adalah ini, Lifebuoy. Lifebuoy jualan sabun, tapi fokus mereka, segmentasi mereka adalah keluarga. Tapi mahasiswa beli, nggak apa-apa. Namun Lifebuoy fokus konten promosinya berkomunikasi terkait dengan keluarga. Kita lihat di mana? Kita lihat di kemasannya. Ada gambar ibu sama anak. Kalau jenengan cek di Instagramnya juga pasti gambarnya adalah foto-foto ibu dan anak. Jadi tetap berkomunikasi ke keluarga, gitu. Nah keluarga ini di mana? Geografinya ada keluarga di Indonesia, gitu. Kalau di Pamekasan mungkin nanti bisa lebih ke arah demografi usia. Jadi market saya adalah usia segini sampai segini, Mas. Nah, usia segini sampai segini itu adanya di mana? Oh, di kantor kah? Di sekolah kah? Di kantor pemerintahan kah? Seperti itu. Tapi tetap tanpa melupakan adanya segmentasi market yang lainnya juga. Tapi fokus komunikasi kita, positioning kita tetap di demografi tertentu agar diingat. Itu poin pentingnya di situ sih, Pak. Agar diingat dan tidak terlalu melebar. Oh, dia adalah catering khusus hajatan gitu ya. Ada yang seperti itu. Oh, dia catering khusus untuk rumah tangga. Itu juga bisa seperti itu. Kalau misalnya di catering. Jadi perlu memang divalidasi, tapi selama saya berjalan ketika spesifik market ini kita lakukan, malah kita akan lebih fokus untuk target market tersebut dan cost biaya marketing kita juga akan semakin berkurang dibanding kita menarget segmentasi pasar yang lebih luas gitu.
Seperti itu. Mungkin Pak Komari. Perlu data memang nanti. Siap. Perlu data. Nah, yang kedua, produk dulu atau positioning dulu. Nah, ini biasanya kalau masalah klasik di bisnis malah antara produk dulu atau market dulu. Kita bikin produk dulu, cari market, atau kita cari market dulu baru produk. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kayak ayam sama telur gitu. Yang penting nanti ketika kita melakukan itu, yang penting cuan, yang penting ada yang beli. Nah, contohnya kalau Kawakibi waktu itu kita melihat market dulu, baru kita bikin jasa desain. Karena saya anak ekonomi, melihat bahwa ternyata ada supply dan demand. Ketika ada demand, maka harus ada supply. Itu ilmu ekonomi klasik. Maka idealnya adalah kita harus melihat dulu konsumennya siapa, permintaannya ada atau enggak, baru kita menghadirkan sebuah produk. Itu kalau ideal dari sisi ekonomi. Tapi kalau dari sisi pragmatis di lapangan, biasanya teman-teman lebih banyak yang memulai dari produknya dulu. Aku bisa bikin kue, aku bisa mendesain, aku bisa sablon, aku bisa bengkel, baru tak cari marketnya. Dan itu sama-sama benar. Yang penting apa? Yang penting adalah profitable. Yang penting adalah untung ketika dijalankan. Seperti itu. Mungkin itu Pak Komari, semoga bisa menjadi diskursus yang lebih menarik dan wawasannya lebih bertambah seperti itu. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Silakan disiapkan pertanyaannya raise hand ke Pak Pras. Saya izin ini ke teman-teman sekalian untuk men-share screen penugasan yang sudah kita siapkan. Jadi nanti khusus yang bisa mengerjakan penugasan ini, maka kita akan kasih sertifikat tambahan namanya sertifikat magang. Jadi penugasan ini fokus kepada KUS ya, kelompok usaha siswa. Jadi para peserta sekalian nanti akan di-share. Ini ada form penugasan. Yang pertama nama sekolah, silakan diisi kabupatennya apa, nama KUS yang sudah didaftarkan, terus nama ketua KUS sama nama anggotanya. Nah, di sini ada analisa positioning produk tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Pras ya. Berikutnya nama produknya disebutkan. Terus yang ketiga, keempat adalah berupa foto ya, bisa image, bisa PDF ya, foto produk dan poster promosi produknya. Nah, bagi seluruh rombel para trainer sekalian untuk mendorong para siswanya untuk bisa menghasilkan atau menyelesaikan penugasan ini. Jadi selain sertifikat kepesertaan, kalau kelompok usaha siswa sudah berhasil, produknya bagus sesuai dengan harapan, nanti akan kami mintakan sebuah sertifikat magang, artinya menyelesaikan studi kasus produk ini yang akan diberikan kepada kelompok usaha siswanya. Jadi selamat mengerjakan dan nanti silakan gunakan beberapa tool yang disampaikan oleh Pak Prah. Di situ ada panduan untuk Canva. Jadi gunakan aplikasi Canva ini, dan yang kedua bisa menggunakan aplikasi remove background yang sudah kita share di link. Silakan dipraktekkan, silakan dibuat, didiskusikan, nanti diupload di sini. Setiap kurs yang mendapatkan, yang berhasil mengirim tugas dan tugasnya benar bagus, maka akan diberikan sertifikat magang, dikonversi ke magang. Selamat mengerjakan dan kita akan lanjutkan tanya jawab untuk materi berikutnya. Ini saya ambil dari kolom chat dulu Pak Pras, dari salah satu di teman-teman di mana nih, di SMA Cecilia dari SMA N1 Kombeng. Izin bertanya Kak, ketika ada pembisnis yang mengikuti gaya desain kemasan kita dengan kemiripan 80% dan yang mengikutinya banyak, bagaimana cara kita tetap tampil beda Kak? Apakah perlu desain ulang lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Cecilia dari SMA N1 Kombeng. Siap. Terima kasih Berikutnya, Cecilia.
Oh ya, Silakan Pak Pras sekalian ya Pak ya. untuk dijawab. Ini ada satu lagi Siap. pertanyaan dari via YouTube dari sebentar saya bacakan dulu Pak Pras. Ini dari mana nih ya? Muhammad dari Muhammad Patli ya dari MN SMA Negeri 2 Kota Bangun Provinsi Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Saya izin share screen Pak Pras. Ini dari teman-teman mungkin yang dari Kalimantan bisa ngechat gitu ya. Sorry, sudah kelihatan J? Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Muhammad Padli dari SMA Negeri 2 Kota Bangun Provinsi Kalimantan Timur. Saya ingin menanyakan tentang masalah banting harga. Wah ini banting harga Pak, seperti kami di sini baru buat produk dan baru mulai memasarkan. Yang jadi permasalahan kami adalah agak susah untuk mencari pelanggan. Setelah mendengar presentasi dari Bapak tadi tentang banting harga, biar bisa mendapatkan pelanggan, tadi saya sangat menarik untuk menurut kami. Tapi yang jadi pertanyaan atau permasalahan dari kami yang baru membuat produk, memulai usaha ini, jika banting harga maka akan lambat untuk mendapatkan keuntungan agar modal bisa kembali. Yang jadi pertanyaan kami yang pemula ini, bagaimana solusinya biar masih tetap bisa mendapatkan untung walaupun kita tetap banting harga. Selamat untuk Pak Padli dari SMA Negeri, Mas Padli ya dari SMA Negeri 2 Kota Bangun Provinsi Kalimantan Timur. Silakan Mas Pras untuk dijawab. Ya, terima kasih yang pertama dari Mbak Cecilia ya. Desain Ya. kemasannya ditiru atau mirip. Nah, ini memang akan menjadi sebuah tantangan kita ketika bisnis gitu ya. Ketika nanti memang kita sudah mendesain, kemudian kemasan kita ditiru, ketika kemasan itu sudah kita hak patenkan ke HKI, maka kita bisa melakukan somasi. Jadi misalnya kapan itu kita pernah menghandle perusahaan di Probolinggo, sebuah merek kornet. Ini kornetnya sudah kita hak paten atau hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berarti kalau ada gambar sapi yang menghadap ke kanan seperti ini, nanti kalau ada yang meniru berarti kita bisa mensomasi. Itu yang pertama, kalau sudah kelas besar. Nah, kalau masih skala pemula, kalau ada yang desain ditiru seperti apa? Nah, alangkah baiknya untuk kita tidak saling bersaing secara tidak sehat, maka saran saya adalah kita diskusi dulu sama si ownernya, si pemilik bisnis itu. Pak, mohon maaf, desain ini sudah kami terapkan di tempat saya. Dan Bapak melakukan desain yang mirip dengan di tempat saya, di produk saya, bahkan kemiripannya 80%. Mohon untuk diganti. Agar apa? Agar kita bisa memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, itu cara musyawarah. Di Indonesia kan masih bagus seperti itu ya. Nah, ketika memang mereka atau beliau tidak mau untuk mengganti desainnya dan tetap ngeyel untuk memakai desain itu, otomatis kita harus memberikan diferensiasi atau keunikan lagi di tambahan di kemasan kita. Entah itu tuh kita tulis sebagai yang asli ini atau ini yang asli atau apapun itu. Jadi pasti dari semua kemasan itu pasti ada salah satu item atau 2 item desain yang bisa membedakan. Nah, teman-teman bikin itu pattern khusus. Yang pasti juga di sana adalah nama brandnya berbeda dan otomatis di sana adalah warna dari logonya juga berbeda. Itu yang menjadi sesuatu perbedaan dibanding yang lain gitu ya. Jadi insya Allah nggak akan 100% sama ya. Walaupun memang akan ada kompetitor seperti itu. Nah di Malang juga ada tuh lumba-lumba, keripik lumba-lumba. Ada lagi yang nyoba yang lain, namanya beda cuma gambarnya lumba-lumba sama gitu. Tapi tetap ada bedanya. Itu untuk mengkamuflase. Ya. Nah, setelah itu kita perlu yang terakhir, kita perlu konten promosi dan marketing yang membuat sebuah reaksi terhadap itu. Jadi yang asli kalau teman-teman lihat ini ya, lihat iklan, yang asli yang ada badaknya. Nah, itu salah satu iklan untuk membuat awareness orang itu terbentuk. Jadi yang asli yang warna merah. Nah, itu juga bisa menjadi trik komunikasi dan promosi ya, ketika ada kemasan kita ditiru sama orang lain. Seperti itu. Dari Cecilia, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya.
Nah, yang kelima dari Mas Padli di Kota Bangun. Terkait banting harga tapi tetap untung. Boleh banting harga, tapi momentumnya harus disesuaikan. Misalnya, pertama adalah ketika launching produk. Jadi 1 minggu ini kita melakukan promo diskon 50%. Gitu ya, masih boleh. Asalkan diskonnya itu mentok ya, mentok di BEP, di biaya di harga HP, sorry bukan BP, HPP, harga pokok produksi. Jadi misalnya Mas Padli ini bikin kue kering gitu ya. HPP-nya per kemasan misalnya nih adalah 10.000. Kemudian harga normal dijualnya 20.000 atau 25.000. Nah, ketika waktu launching boleh kita diskon 50%. Dari harga 25 menjadi harga 20 menjadi 10.000. Asalkan 10.000 ini kita tidak bangkrut atau kita masih impas ya, HPP sesuai dengan harga modal kita atau biaya modal kita. Jangan pernah mendiskon tapi kita rugi gitu, minimal kita impas. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah banting harga ini atau kita sesuaikan bahasanya menjadi promosi itu harus momentumnya tertentu saja. Dikasih waktu misalnya seminggu atau ketika akhir bulan atau awal bulan. Kenapa akhir bulan atau awal bulan? Karena biasanya di fase-fase seperti itu orang-orang baru gajian. Maka ketika mereka punya uang, mereka keluarkan uang itu untuk apa? Untuk membeli produk kita. Maka promosinya sebaiknya di hari atau bulan tua atau bulan baru, akhir bulan atau awal bulan. Jadi silakan banting harga dengan catatan momentumnya harus tepat. Yang kedua jangan sampai rugi, minimal HPP-nya sama, seperti itu. Seperti itu ya, Mas Padil, silakan diimprovisasi. Semoga Ya, baik. terjawab. Terima kasih Pak Pras. Kita ada 2 penanya lagi dari Zoom yang sudah raise hand. Saya kasih kesempatan nih dari mana nih? Sama 1 Sebulu, DT Tata Boga. Siapa yang mau bertanya silahkan. Siap. Kita berikan waktu untuk menyampaikan langsung. Di unmute. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, misalnya kami ini kan masih mempertahankan bahan-bahan premium yang ada dalam ingredients dari produk-produk kami gitu Pak. Sementara dengan konsekuensi dari bahan premium tadi artinya kan harga dari produk yang akan kami jual itu pasti akan sedikit lebih tinggi lah daripada produk-produk yang mungkin serupa yang ada di tempat kami. Nah, sementara di tempat yang lain dengan produk yang serupa ada yang harganya lebih rendah dan sementara kebiasaan masyarakat di sekitar sini lebih suka yang lebih murah. Mereka tidak melihat bahan-bahan yang premium. Misalnya yang premium yang maksud kami ini Pak, misalnya kami menjual es kekinian. Nah, es kekinian ini kami mempertahankan tetap menggunakan susu full cream. Kami tidak menggunakan SKM karena kami lihat dari sisi kesehatannya. Nah, tapi sementara di masyarakat mereka nggak masalah lah pakai SKM. Nah, untuk mensiasati yang seperti itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu. Salam untuk teman-teman di Sebulu. Ini Zoom sambil menikmati hasil olahannya dari Boga. Ini enak sekali itu ya, mantap. Baik, berikutnya tambah 1 lagi Pak Pras nih penanya terakhir dari Lia Yunita. Silakan dari Lia Yunita. Mohon izin bertanya, sebuah Ya, brand sangat dari mana dulu Bu? Dari Kenalkan, saya Lia Yunita dari SMA Negeri 1 Bantur, DT Tata Boga. agak didekatkan ya ininya. Ponggok ya, SMA Ponggok ya. SMA Negeri 1 Bantur. Oh, Bantur ya, oke. Silakan. Sebuah brand sangat berpengaruh terhadap pembelinya. Kenapa brand luar negeri lebih banyak dipilih pembeli dan bagaimana agar brand lokal bisa paling disukai dan bisa menyamai brand luar negeri? Terima kasih. Iya, baik. Oke.
Baik, sudah ya dari SMA 1 Bantul sudah, dari Sebulu juga sudah. Silakan Pak Pras untuk dijawab dari Sebulu tadi dan dari SMA 1 Bantul Mbak Lia Yunita. Ya, terima kasih Ibu dan teman-teman dari SMA 1 Sebulu. Pertanyaan tadi adalah bahan baku premium dan harus mencari pasar gitu ya. Nah, ini sebenarnya memang nanti boleh ini ya, boleh memilih gitu. Boleh memilih sebagai seorang pebisnis, produsen kita boleh memilih. Ketika memang kita memilih menjadi sebuah brand, produk yang premium dengan bahan baku yang berkualitas, maka idealnya adalah kita harus menjual kepada orang yang mau dan mampu. Contohnya siapa? Contohnya adalah misalnya kalau menengah ke atas gitu ya, ibu-ibu pejabat, orang-orang yang ada di ASN, dosen-dosen, guru-guru SMA, SMP, dan sederajat. Kemudian bisa jadi adalah menjadi oleh-oleh dari Sebulu untuk dibawa keluar kota. Bisa juga menjadi hampers, buah tangan gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Yang terpenting adalah kita memilih saja antara tadi, saya mau pakai yang berkualitas, berarti marketnya harus orang-orang yang seperti itu tadi, idealnya adalah orang-orang yang berprofesi seperti itu, menengah ke atas ekonomi, atau saya membuat sebuah brand yang biasa seperti pasaran, pada akhirnya akan bersaing red ocean dengan kompetitor yang lain gitu. Nah, ketika teman-teman memilih, oke Mas saya bikin 2, ada yang premium, ada yang tidak premium, berarti otomatis harus bikin 2 brand. Jadi ada yang signature, yang premium untuk menengah ke atas, dan yang kedua yang biasa dengan apa namanya, dengan harga yang biasa, standar gitu. Secara bisnisnya harus dipilih salah satu, nggak apa-apa. Nanti coba teman-teman di Sebulu cek Instagram saya, di situ ada postingan terkait dengan cookies nastar dari Ulki Cookies orang Tegal. Nah, di sana cookiesnya keren. Dan ketika saya tanya, "Mbak ini enggak, ini gimana cara jualannya?" Ini jualannya adalah memang hampers buah tangan orang-orang yang menengah ke atas Mas yang kita jualin. Maka memang sangat royal di cookiesnya, nastarnya kerasa banget, bentuknya bagus, desainnya bagus, kemasannya juga bagus. Nanti monggo silakan dicek di Instagram saya, ada video unboxing saya cookies nastar dari Ulki Cookies. Nah, itu menjadi inspirasi nanti ya. Jadi pastikan bahwa produk yang kita beli, yang kita jual sesuai dengan target market kita. Kalau tidak sesuai, sesuaikan ataupun biar market yang menyesuaikan kepada kita, gitu ya. Di Sebulu. Semoga bisa menjawab. Karena setiap produk itu pasti punya jodohnya masing-masing. Ya, seperti itu ya. Itu pasti. Jadi cari marketnya. Cari marketnya sampai ketemu atau ubah produknya dan cari market yang baru. Itu saja ya dari Sebulu. Semoga bisa menjawab Ibu dan teman-teman semua, tetap semangat di Sebulu. Yang ketujuh, Lia Yunita, brand luar negeri lebih disukai dibandingkan brand lokal. Kenapa seperti itu? Karena ada mindset bahwa orang Indonesia gengsinya gede. Ya, gengsinya orang Indonesia gede, terlihat lebih keren, pengen terlihat lebih ganteng, lebih keren dengan brand luar negeri. Padahal biasanya produknya KW. Ini banyak. Jadi misalnya teman-teman, wah Mas biar lebih keren, saya anak basket, saya beli Nike. Atau misalnya bukan anak basket ya, saya anak biasa gitu, tapi saya pengen sepatu basket merek Nike. Nah, belinya di mana? Di black market, di KW, produk yang tidak asli gitu. Jadi permasalahannya adalah di gengsi kita. Ketika kita gengsi dengan memakai brand lokal, maka ya brand lokal itu tidak akan pernah ada yang memakai gitu. Nah, untungnya di beberapa tahun terakhir brand lokal mulai ada. Filosofi Kopi, Tuku Kopi, itu mulai bersejajar sama Starbucks, Ventela, Kompas, Aero Street, dan seterusnya. Di sepatu sneakers, Nine Ten, kemudian Ortus Egg, kemudian apalagi tuh, banyak banget di sepatu running. Nah, itu mulai muncul sekarang, gitu ya. Jadi sebenarnya ke depannya akan mulai struggling, akan mulai fighting nih antara brand lokal sama brand luar negeri. Oleh karena itu, maka brand-brand lokal seperti kita harus belajar branding agar ngerti bahwa ketika kita berbisnis tidak hanya jualan produk saja, tapi menjual emosi, menjual persepsi. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh brand-brand luar negeri. Walaupun brand luar negeri itu juga punya pabriknya di Indonesia, bahan bakunya dari Indonesia, tim pabriknya, karyawan pabriknya juga ada orang Indonesia. Di Cikarang, di Bekasi, di Karawang, di Porong, Gempol, Mojosari gitu ya. Itu banyak pabrik-pabrik brand luar negeri. Jadi brandnya luar negeri diproduksinya di Indonesia. Apa yang mereka bisa kuasai dari kita?
mereka mampu membangun persepsi bahwa brand luar negeri adalah produknya keren. Jadi teman-teman semua di sini beruntung dan bersyukur bahwa kita mengenal ilmu branding, maka produk kalian nanti bisa di-branding seperti itu. Membangun persepsi keren, membangun persepsi bagus, membangun persepsi berkualitas. Seperti itu. Oke, Siapa tadi? baik. Ini ya. Da- Iya. Baik, terima kasih Mas Pras sudah memberikan jawaban yang gamblang, sudah jelas. Terima kasih Mbak Lia sudah memberikan pertanyaan. Selamat kepada teman-teman yang sudah bertanya tadi. Kita umumkan nanti mohon nanti akan dapat door prize dari kami. Selamat bagi Kanza dari SMAN 1 Bulu Lawang. Selamat bagi Pak Nur Kamari, nih kepala sekolah yang aktif. Terus selamat untuk SMA 1 Sebulu dari Tatap Muka dan teman-teman dari Cecilia SMAN 1 Kombeng dan Lia Yunita dari SMAN 1 Bantur dan terakhir dari Muhammad Patli dari SMA Negeri 1 Bangun. Terima kasih semuanya. Silakan Pak Pras untuk ditutup dengan sebuah quote pada pagi hari ini dan sampai berjumpa di lain kesempatan lagi. Silakan Pak Pras. Siap, terima kasih Pak Hozairi. Terakhir dari saya, ketika kita mulai membangun brand, maka pegang formula ini ya, pegang mantra ini, yaitu sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi silakan berbeda, silakan different, silakan menjadi unik, karena itu yang akan menjadi brand yang terlihat dan diinginkan oleh banyak market. Mungkin itu aja dari saya, Pak Hozairi. Baik. Terima kasih semuanya rekan-rekan sekalian. Sukses selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Silakan isi absen dan penugasan. Terima kasih Pak Pras. Sama-sama Pak Hozairi. Assalamualaikum. Sampai ketemu kembali.